kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, artinya kita ini hamba. Dia yang punya segala kuasa di sorga maupun di bumi. Orang pun anggap engkau rendah karena engkau muda katanya. Tetapi jadilah teladan. Bilang, jadi teladan. Jadi teladan, udah. Jemaat Sencaki keluar dari tempat ini, Anda harus jadi teladan dimanapun. Jadi teladan, dalam tempat pekerjaan, jadi teladan. Orang lain boleh jahat, you nak boleh jadi jahat. Shalom. Kurang keras lagi suaranya. Shalom. Mari sebelum kita memulai ibadah raya yang pertama di hari Minggu ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini. Kami bisa berkumpul di gereja ini tanpa kurang suatu apapun. Berkatilah ya Tuhan ibadah raya kami yang pertama ini. Kiranya semua pelayanan kami berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Ku mau selalu bersyukur.
memeriahkan ya Tuhan ibadah raya ini. Bagi jemaat yang bersiap untuk memuji Tuhan, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian, nyanyian kemenangan. Masih semangat? Mari kita angkat satu pujianku diberi kuasa. Allah
akan kebenaran firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian, Aku Punya Tuhan Yang Besar. Setia
tibanya Gembala akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, berkati Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkatilah ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, shalom saudara-saudara semua ya, puji Tuhan. Saya sangat senang sekali ya kita bisa bertemu bersama-sama di tempat ini. Ya, salam kenal ya untuk semua jemaat ada di tempat ini. Nama saya adalah Alex Brata. Saya datang ditemani sama istri dan kedua anak saya ya. Salam kenal. Hari ini kita akan sama-sama memulaikan dengan berdoa terlebih dahulu lagi ya. Sekali lagi kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan banyak terima kasih kalau pada sore ini atas kebaikan dan kemurahan Tuhan kami boleh datang lagi di rumah-Mu Tuhan. Di sini adalah tempat kesukaan bagi kami. Di sini kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa bersekutu, kami bisa melekat tinggal dekat dengan Tuhan. Dan itu adalah kesukaan kami Bapa di sorga. Berkati, kami percaya Bapa di sorga, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengasihi, menyayangi kami semuanya dari tempat ini. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami kerjakan di tempat ini Tuhan, semua kami lakukan karena kami ingin menyenangkan hati-Mu. Dan inilah doa kami yang sederhana Tuhan, biarlah hati-Mu disukakan oleh kami Tuhan. Terima kasih, kami siap Tuhan, Kau ajar kami, Roh Kudus ajar kami. Berikan kepada kami firman-Mu yang menguatkan, yang menyegarkan, yang menegur, yang mengubah kami, mengingatkan kami. Supaya kami menjadi anak semakin menyerupai Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyambut firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin ya. Ada semangat di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih ya untuk Bapak Pendeta Jeffer, Miss Glo ya. Ya kita sudah lama juga sudah kenal sama Jeffer ini sudah lama ya. Hari ini kita akan mulaikan dengan, saya akan mulai dengan satu cerita. Satu kali ada staf gereja telepon kepada gembalanya. Pak Gembala, ya itu hari Sabtu. Dia telepon kepada gembalanya, stafnya. Pak Gembala, besok khotbahnya materinya mau apa? Terus Bapak Gembala bilang gini, saya mau berkhotbah judulnya adalah Tuhan adalah Gembalaku. Terus stafnya tanya lagi, apalagi Pak Gembala? Itu cukup, gitu, ya sudah. Besok paginya gembalanya duduk mau persiapan bawa firman, terus dia baca warta jemaatnya, dibaca. Ketika dia baca hatinya gusar sekali. Ya, kenapa? Sebab dia melihat tulisannya di warta jemaat gini, khotbah gembala pada minggu ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Itu cukup. Loh, dan itu membuat gusar pendeta nih. Loh, ya apa sih staf saya ini ya? Saya kan sudah bilang, hari Minggu khotbahnya Tuhan adalah gembalaku. Nah, ya terus tanya lagi kan yang stafnya, terus apa lagi? Itu cukup, ditulis semua sama stafnya. Jadi khotbah itu adalah Tuhan adalah gembalaku, itu cukup gitu. Dan itu membuat jemaat gembalanya sebelum bawa firman ini jadi jengkel dan marah. Ya apa sih? Mosok khotbah ini jadi Tuhan adalah gembalaku, itu cukup gitu ya. Dan dia pada waktu lagi jengkel-jengkel mau bawa firman itu sudah jengkel ya. Tiba-tiba Roh Kudus itu bicara dalam hatinya. Coba baca lagi. Coba baca lagi. Dibaca sama dia. Tuhan adalah gembalaku. Itu cukup. Terus Roh Kudus bilang gini, apakah salah dengan judul itu? Terus dia renung-renung. Iya, enggak salah ternyata.
Yang dia pikir semula itu adalah kesalahan. Dia tiba-tiba yang sudah pendeta itu yang awal sudah jengkel, marah nih mau Mbak Firman sudah marah. Seperti apa, dia sudah berpikir nanti aku kan tegur ini stafku ini kemana. Akhirnya justru dia semangat. Dia mendapatkan satu inspirasi dari Tuhan untuk khotbah minggu itu. Bahwa benar, Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Betul Bapak Saudara ya. Hari ini saya rindu kita akan sama-sama belajar. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan yang sangat terkenal ini. Kita akan sama-sama belajar Mazmur 23 ya. Yaitu Tuhan adalah gembalaku. Ya, kita baca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, sebelum lanjut ke ini saya harus terima kasih ya. Di tempat ini saya merasakan waktu pertama puji-pujian hati saya itu langsung saya ikut dengan penyembahan di tempat ini ya. Saya merasa waduh semangat sekali tempat ini ya. Saya bisa menikmati pujian penyembahan. Terima kasih ya untuk tim praise and worship-nya ya. Nah, saya harus bilang kita akan belajar. Kita sudah sering dengar ayat ini. Pasal ini kita sudah mengingat. Tapi hari ini saya izinkan kita akan share sama-sama bahwa pasal ini sangat berarti buat saya. Ini luar biasa ayat ini. Dan pasal ini saya rindu kita akan sama-sama belajar. Bahwa gini, Bapak Saudara, bahwa ayat pada firman Tuhan itu, pada penulisan pertamanya itu enggak ada kayak pembagian ayat, pembagian pasal, enggak ada. Semua itu tulisan aja, dan yang memberikan ayat-ayat ini semua misalkan itu semua adalah penerjemah Alkitab. Jadi di teks aslinya itu enggak ada dibagi-bagi, itu enggak ada. Nah, saya izinkan saya untuk sama-sama share bahwa sebetulnya memang ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud, ya. Dan dikatakan perikopnya adalah Tuhan adalah gembalaku. Tapi sebetulnya ayat itu kurang lengkap. Sebab apa? Sebab begini, ketika kita masuk di pasal kelima, itu sama sekali tidak ada sambung dengan Tuhan adalah gembala. Tidak, ya. Ini saya ini ya, bahwa ayat 23 ayat 1 sampai 4 itu memang berbicara mengenai Tuhan adalah gembala. Tetapi masuk ayat kelima itu bukan berbicara mengenai Tuhan adalah gembala, tetapi Tuhan adalah raja. Ya, sebab dikatakan gini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ya, ini tidak ada hubungannya sama domba. Dulu saya berpikir gini ya, saudara-saudara ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saya berpikir dengan konteks domba, dan lawan ini kalau lawannya domba apa? Serigala kan. Jadi saya berpikir begini dulu ya. Jadi ayat 5 ini kita ini kita ini domba-domba, yang sana itu serigala-serigala, ya. Terus ada Tuhan Yesus di tengah-tengah bawa pentong, ya. Jadi kita makan di sini ya, menyediakan hidangan di hadapan. Jadi kita domba-domba makan, yang di sebelah sana serigalanya siap nerekam, ya. Tapi kalau serigalanya maju dikit, nah ada Tuhan yang mendung kepala, jangan ganggu dombaku, kayak gitu. Saya pikir dulu seperti gitu. Tapi sebetulnya tidak seperti gitu. Kalau seperti gitu kan lucu ya, saudara-saudara, kan apa? Serigalanya pasti bilang gini, ya, sudah makan yang kenyang aja sampai gemuk. Nanti kalau kamu sudah mari makan, mari gitu gantian aku yang makan kamu, ya. Saya berpikir seperti gitu. Ternyata coba di konteks juga, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Domba tidak perlu diurapi sama minyak. Enggak. Pialaku penuh melimpah. Tidak ada hubungannya domba sama piala. Tidak ada. Ternyata ini berbicara mengenai konteks peperangan kuno. Jadi saya jelaskan sedikit. Kalau Daud ini kan adalah raja yang berperang di zaman dulu. Dan di zaman dulu itu mitologi dulu. Kalau satu negara berhasil mengalahkan negara lain, itu terkadang rajanya tidak dibunuh.
Jenderal-jenderalnya tidak dibunuh. Tetapi jenderalnya dan rajanya ditangkap. Itu disuruh berlutut di depan raja-raja dan jenderal-jenderal yang menang. Dan kemudian begini, ketika suruh berlutut, itu kakinya raja yang menang itu ditaruh di kepalanya yang kalah. Ini mitologi peperangan zaman itu. Jadi tanda bahwa dia berkuasa, rajanya itu dipermalukan dengan cara demikian. Dan di pinggir itu ada meja yang besar, isinya itu makanan, tanda kemenangan. Nah, setelah mempermalukan raja-raja itu, maka semua rakyat, jenderal-jenderal akan makan bersorak-sorai di hidangan meja itu. Nah, jadi Raja Daud ini bercerita pengalamannya, ya, tentang. Jadi ini urutannya jelas. Yang pertama adalah sebagai gembala, yang kedua adalah perikop dia sebagai raja. Dan Daud ini ternyata gini, Mazmur 23 ini bukan sesuatu yang remeh. Dari 6 ayat, tapi ini bercerita adalah pengalaman Daud seumur hidup bersama dengan Tuhan. Dan kita akan sama-sama belajar, oke? Siap untuk sama-sama kita belajar, amin? Oke, kita akan masuk, next. Ya, banyak kita berpikir Mazmur 23 ini adalah bicara tentang kelimpahan, tentang mewah, tentang kekayaan, ya. Jadi ini Mazmur bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ya, semuanya hijau. Jadi kalau anak-anak Tuhan itu dijamin mesti hijau semua. Dibimbing di air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Nah, sebetulnya konteks ayat ini, ya, bukan berbicara tentang kemakmuran. Bukan, ya, nanti saya jelaskan. Orang banyak berpikir bahwa wah, ikut Tuhan itu selalu identik dengan tidak pernah susah, hidupnya selalu rata, selalu di dalam tidak pernah susah, langitnya selalu cerah, tidak ada mendung. Tuhan tidak pernah janji seperti itu. Dan di ayat ini pun Tuhan tidak bicara seperti itu. Kita akan belajar, ya. Ini kan Daud, ya. Daud yang berkata ini. Makanya setelah ini saya tahu bahwa kenapa kok Daud itu disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Sebab dia menilai bahwa Tuhan sebagai gembala itu kepuasannya dia itu hanya Tuhan saja. Nah, saya mau cerita, maksud saya begini, oke, next ya. Nah, ini saya browsing, ini kira-kira gambar yang paling tepat, ya, yang paling cocok untuk menggambarkan. Jadi gambaran mengenai Tuhan Yesus ada gembala yang baik, ya. Itu tidak bicara mengenai satu kemewahan, coba gini. Saya mau tanya dulu, ya, Bapak Saudara. Kalau kira-kira domba ketemu rumput, apa yang dilakukan? Makan, pasti betul, ya. Pasti makan. Saya pernah lihat, ya kita semua pasti tahu, ya, pernah lihat, ya, kalau sudah domba, biasanya kambing, ya, kalau di Indonesia kan kambing. Itu makan terus, ya, makan terus, di mana rumput, mari situ habis pindah situ, terus makan terus, ya. Itu yang dilakukan sama domba. Kemudian dikatakan ketika domba kelihatan sama air itu, apa yang dilakukan? Minum. Ya, itu yang dilakukan domba. Tetapi apa yang disorot sama Daud? Ya, yang disorot sama Daud, coba ayat sebelumnya. Bahwa sebagai domba, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Daud tidak menyebut sekali tentang memakan rumput. Tapi domba itu berbaring, aneh. Harusnya domba ketemu rumput makan. Tetapi yang disorot sama Daud bukan itu, yang disorot sama Daud bukan domba makannya, tetapi dia berbaring, aneh. Ya pasti sebelumnya memang domba itu akan makan, domba itu akan minum. Tapi yang disorot sama Daud bukan seperti itu. Yang disorot sama Daud adalah ketenangan di dalam Tuhan. Dia jauh sudah melampaui banyak orang kita sebagai anak Tuhan. Oh, ikut Tuhan karena aku ingin kaya. Daud tidak seperti itu. Daud jauh lebih rela kehilangan semua tahta dan hartanya. Tapi dia cuma bilang, jangan satu aja Tuhan, jangan ambil rohmu yang kudus dari hidupku. Itu yang diminta sama Daud. Dan Daud tulis di sini, maksudnya seperti apa? Bahwa, coba ke gambar itu lagi ya. Pada waktu kita semakin mengerti hatinya Tuhan, kita semakin tahu betapa Tuhan cinta sama kita.
akhirnya yang menjadi kepuasan kita bukan karena rumputnya, bukan seberapa banyak dan rumputnya, semakin hijau rumputnya, bukan. Tetapi yang menjadi kepuasan domba-domba hidupnya dekat sama Tuhan, bukan urusan ini, tetapi kalau dia dekat dengan Sang Gembala. Itu yang harus kita paham. Ya, ini sangat dalam. Daud menggambarkan bahwa dia tahu persis bagaimana dia adalah gembala. Dia tahu karakternya domba. Apa yang domba ingini, ya. Bicara mengenai ini, tapi Daud tidak. Dia lebih dari semua berkat Tuhan, dia lebih senang sama Tuhannya. Saudara-saudara, ini yang harus kita tahu ya. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita lebih tenang, kita lebih suka dengan berkat Tuhan lebih daripada Tuhannya. Kita merasa kita aman, sejahtera, ya, tanpa sadar kita sudah mengganti tempat Tuhan lebih rendah daripada berkat Tuhan itu sendiri. Ya, itu saya alami, saudara. Ya, mungkin juga kita bisa mengetes diri kita sendiri ya. Contoh ya, misalnya kita ini lagi ragu, kita lagi ada keperluan akan masa depan hidup kita, anak-anak semua yang butuh biaya yang besar segala macam. Tiba-tiba, ya ini untuk tes saja ya. Tiba-tiba ada seorang yang menawarkan kepada kita, ya, ayo kamu pilih, ya, kamu tak kasih kirimi ayat-ayat firman Tuhan setiap hari sampai pulang ke sorga. Pokoknya kamu tak kasih ayat terus ya. Pilihan yang pertama itu. Yang kedua, kamu tak kasih kredit card sama saya, ya. Kamu boleh gesek kapanpun, berapapun kamu perlu, kamu boleh gesek. Ayo jujur Bapak Saudara, kita lebih tenang kita pilih yang mana? Yang satu atau yang kedua? Aduh sama tante, saya tidak mau munafik di tempat ini. Saya pun kalau ditawarin seperti itu, ya pasti ya kita sebagai manusia, ya itu sekedar untuk mengetes kita ya, bahwa ya benar Tuhan, aku ini jauh Tuhan. Jauh Tuhan. Tapi Daud sampai ke level itu. Dia bisa menggambarkan ketika hidup mengenai Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan aku. Itu hanya berbicara, Daud cuma ingin menyampaikan lewat itu bahwa kepuasannya dia adalah bukan berkat-berkat Tuhan lagi. Ininya hijau, ininya kering, ininya tidak ada rumput. Buat Daud bukan itu yang lebih penting. Yang buat Daud lebih penting adalah dia dekat dengan Sang Gembala. Itu yang harus kita belajar dari Daud. Saya masih jauh. Saya ketika mikir, ya betul ya, cepet ya tante tadi. Nomor 2, bayangin ini dikasih ayat tiap hari sampai meninggal sini dikasih kredit card, gesek berapapun boleh, kapanpun mau digesek seumur hidup. Waduh, saya rasa tidak perlu sulit itu menjawab ya, mikir ya. Tidak usah dipikir, gampang sekali. Tapi kita belajar sama-sama Daud, ya, bahwa Daud itu bukan ketika aku duduk ketemu rumput aku makan. Daud sama sekali tidak itu, ya. Jadi kita akan belajar bagaimana ketenangan kita, bagaimana sukacita. Satu kali nanti kita akan kita berdoa sampai satu level. Ada ini, hijau, ada ini, apa semua, yang penting adalah kita tuh dekat sama Tuhan. Ya, oke, next. Itu yang pertama, bahwa tadi itu bicara mengenai gembala itu adalah tuntunan Tuhan. Tadi yang pertama, kepuasan kita hanya Tuhan saja. Jangan kalah. Itu kan berkat Tuhan. Ya sama-sama dari Tuhan. Tetapi hati-hati. Seringkali hanya itu yang jadi Tuhannya. Tuhan sudah tidak terlalu penting. Ya, apabila kita merasa bahwa ketika uang kita semakin tipis, maka ketenangan kita juga berkurang. Ya, berarti kita harus belajar sama Daud. Kita akan belajar, ya Tuhan, aku masih jauh Tuhan. Aku ingin sampai ke level Daud. Bahwa apa yang terjadi, yang menjadi sumber ketenangan hatiku itu bukan uangku. Tapi dengan siapa kita hidup dan berjalan, itu jauh lebih penting. Dan yang kedua, bahwa tuntunan Tuhan di jalan yang benar itu ya. Itu kita mulai dapat seperti ini. Bahwa ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku,
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi di dalam Mazmur yang kedua adalah bicara mengenai tuntunan Tuhan di jalan yang benar. Nah ini saya mau sharing ya, ini penting sekali Bapak Saudara. Bahwa tuntunan Tuhan itu bukan di jalan yang rata loh ya. Bukan di jalan yang enak, Tuhan sudah bilang di jalan yang benar. Dan ternyata jalan yang benar itu apakah sama dengan jalan yang rata? Apakah selalu sama dengan jalan yang nyaman? Ternyata tidak. Nah kita akan belajar ya. Bahwa Tuhan menuntun aku di jalan yang benar. Ini kita akan balik lagi di konteks penggembalaan di zamannya Daud. Ya, bukan yang sekarang. Ada dua. Yang pertama, ayo next. Nah, jadi gini, yang bicara mengenai jalan yang rata dilanjutkan dengan berjalan dalam lembah kekelaman setelah itu. Ya, bahwa pada zaman Daud itu, konteks penggembalaan jalan itu seringkali yang namanya lembah kekelaman itu betul-betul tempat gitu ya. Di mana tempatnya itu penuh tebing-tebing sehingga matahari sulit masuk ya, hanya jam tertentu setelahnya itu gelap semua. Dan di sana itu banyak perampok dan banyak penjahat di sana dan juga untuk banyak serigala. Nah ini Daud ini begini, jadi kalau di daerah Daud mengembalakan itu berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia di mana-mana padang semua. Keluar sedikit mungkin berapa kilo sudah padang. Semuanya kan subur Indonesia. Tapi ini bicara padang gurun. Di sana semua padang gurun semua. Jarang sekali ada rumput. Nah, jadi kalau Daud itu menggembalakan dombanya untuk mencari rumput yang hijau, itu seringkali harus berjalan berbulan-bulan. Bukan satu jalanan yang mudah. Jadi banyak gembala pada waktu itu kalau ingin menggembalakan, dia akan bergabung dengan gembala-gembala yang lain. Menjadi satu kawanan yang besar dan berjalan sama-sama. Mencari jalan yang benar. Tapi dalam menuju jalan yang benar padang rumput itu harus melewati lembah kekelaman, bayang-bayang ini, lembah kekelaman ini. Apakah ini jalan yang nyaman, yang rata? Enggak. Tetapi ini jalan yang benar. Ketika harus melewati ini, maka kalau terus dia akan menyampai kepada padang rumput yang hijau. Pengertiannya begini yang saya dapat dari cerita ini. Untuk mengikuti Tuhan, Tuhan tidak pernah janji jalan yang rata. Jalan yang nyaman enggak, tapi Tuhan jelas tulis, aku menuntun kamu di jalan yang benar. Sekalipun harus melewati lembah kekelaman. Jadi jangan cepat kita nyalakan Tuhan. Tuhan, kok Tuhan, kok gak enak sih Tuhan? Katane si A, pendeta B, ikut Tuhan selalu makmur, selalu nyaman, kaya raya. Ya, tapi gimana kenyataannya kok jalan seperti gini? Ya, dulu ada jemaat yang tanya gitu sama saya. Ya bilang tanya aja sama pendeta yang janji nih kalau ikut Tuhan kaya raya. Jangan tanya saya, sebab Tuhan Yesus tidak pernah janji itu. Tuhan Yesus tidak pernah janji semua yang ikut aku akan hidup kaya raya. Tidak ada. Tetapi Tuhan akan cukupkan semua. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Ya, dan Tuhan janjikan jalan yang benar. Tapi jalan yang benar harus ikut. Di dalam perjalanan yang benar harus melewati kadang-kadang dalam hidup kita itu. Jelas hidup kita jalan yang benar itu adalah nanti bersama Tuhan hidup di sorga selama-lamanya. Di situ adalah tempat yang mulia. Di situ ada tempat yang indah. Tidak ada air mata. Tidak ada sakit penyakit. Semuanya bahagia. Happy forever. Tetapi untuk mencapai situ ya Tuhan izinkan dalam hidup kita ada namanya lembah-lembah air mata. Di situ kita tidak mau. Tapi kalau tidak mau lewat jalan itu, tidak ada jalan lain. Malah nyasar tidak karu-karuan. Itu yang ditawarkan oleh setan. Kamu mau jalan yang enak ya? Ayo tak kasih. Jalan yang enak ya? Aku bisa kasih instan. Ya, tapi Tuhan tidak berjanji segitu. Apa yang terjadi kalau kita ikut jalannya setan? Kelihatannya enak, kelihatannya baik. Seperti Lot, dia boleh milih. Abraham bilang pilihlah. Kamu mau yang mana? Ya, harusnya kan Abraham dulu yang punya hak itu. Tetapi itu diserahkan pada Lot. Kamu boleh pilih. Dan Lot melihat
apa yang diingini oleh matanya. Dan dia lihat padang Zoar itu, lembah yang Sodom dan Gomora indah, subur itu dipilih. Tetapi apa yang dipilih itu bukan yang benar. Lot jatuh di sana, istrinya mati, anaknya semua ya mengalami kerugian besar. Tetapi Abraham yang ikut tuntunan Tuhan, dilihat mata garing, dilihat mata kering. Tetapi Abraham percaya tuntunan Tuhan. Itu yang harus kita imani. Dalam perjalanan hidup kita sama Tuhan, sekalipun lewat, kita bilang sama Tuhan, sekalipun harus lewat lembah bayang-bayang maut, Tuhan, asalkan Engkau besertaku, itu cukup bagiku. Amin. Dan saya mau bilang Bapak Saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita cuma merindukan rumput yang hijau, air yang tenang. Saya mau katakan, di situ ya banyak serigala, betul enggak? Banyak serigalanya, karena serigala tahu di tempat itu kesukaannya domba-domba makan dan minum. Ya pasti serigalanya akan banyak di situ, betul. Jadi bukan masalahnya rumput hijau yang kita cari. Yang kita cari itu ada Tuhan enggak di situ. Kalau betul lembahnya rumputnya banyak, tapi kalau tidak ada Tuhan, kita akan jadi sasaran empuk dimakan oleh serigala-serigala. Tapi sekalipun kita berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, tetapi kalau ada Tuhan Yesus sebagai gembala kita di sana, kita aman. Amin. Ya. Yang next, ini yang kedua. Jadi dalam konteks penggembalaan di zaman itu sangat beda dengan di Indonesia sini. Kalau di sini, ya gembala itu ada jalannya di belakang. Kalau di Indonesia itu dombanya di depan, kambingnya di depan, gembalanya di belakang. Bawaan, hush, 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 hush. Ada sing satu nakal, gitu. Kalau di zaman itu enggak, gembalanya di depan, ya, domba-dombanya ngikut dari belakang semua. Ini bicara mengenai apa? Ini firman Tuhan ini bagus sekali. Saya kepingin saudara betul-betul jangan pernah lupakan ini ya. Jadi gini, kenapa kok Tuhan Yesus itu sebagai gembala dia berjalan di depan? Sebab gembala tuh harus memastikan bahwa jalan yang akan dilewati oleh domba-domba yang di belakangnya itu adalah jalan yang aman. Dia sudah siap dengan pendong, dengan gada, ya. Dia akan mengamankan dari bahaya-bahaya yang ada di depan. Dia dulu yang maju. Tuhan dulu yang maju di depan. Beda kalau yang di Indonesia ini, yang pion-pion disuruh di depan semua, dikorbankan semua. Yang jenderalnya di belakang semua. Wes pokok yang mati pion semua. Yang penting untuk kebutuhan tim menang kan, tapi yang dikorbankan yang pion, jenderalnya di belakang. Jadi kalau lari lebih dulu ya. Tapi kalau terima trofi dia dulu. Kalau Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia dulu yang ada di depan. Dia dulu yang memastikan bahwa jalan yang akan dijalani sebentar oleh domba-dombanya itu adalah jalan yang aman. Kalau ada musuh di depan, siapa yang melawan dulu? Gembala kita. Saya mau berkata gini, ini satu pengertian yang bagus. Hari ini kalau kita berjalan, apapun kondisinya, baik saat ini kita ini lagi ada diizinkan Tuhan mengalami lembah air mata, ya, ataupun kita sekarang ada di padang yang berumput hijau, ya, terutama yang lagi dalam lembah air mata, saya bilang, jangan bersusah hati, jangan kecil hati. Sekalipun saat ini kita melihat Tuhan kok di Cino seperti ini, saya bicara karena saya mengalami ya. Saya mengalami suatu keadaan tidak mudah, ya tidak mudah. Tetapi satu yang Tuhan mau pastikan, jalan yang hari ini kita jalani sekalipun berat, Tuhan Yesus sudah pernah di jalan ini. Dia sudah melewati jalan yang hari ini kita lalui yang sekalipun berat. Saya mau katakan Tuhan Yesus sudah ada menjalani ini. Dan dia sekarang sudah ada di depan kita berjalan. Tuhan bilang kayak gini, sekalipun berat, jalan nak. Jalan yang kamu lalui hari ini, aku sudah jalan dan aku pastikan aman. Itulah janji yang Tuhan berikan, kepastian yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya. Sekalipun berat, percayalah Bapak Ibu Saudara, memang kita tidak bisa melihat, setengah jam ke depan kita tidak bisa melihat. Atau kita kalau ada masalah, kita datang ke gereja, kita berdoa, Tuhan tolong dengan iman. Ketika kita buka mata, persoalan itu masih ada di depan. Saya mau katakan, kita tidak pernah sendiri. Sesulit seberat apapun yang hari ini kita jalani, Tuhan Yesus sudah menjalani ini semua. Jadi jangan takut,
menjalani hari esok kita, ya. Kita percaya kita tidak pernah sendiri. Bahaya-bahaya yang di depan ada enggak? Ada. Tetapi Tuhan Yesus sudah berjalan di depan untuk melindungi, untuk menolong kita. Kita tidak kena itu semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetap semangat ikut Tuhan. Amin. Jangan gampang mengeluh. Jangan gampang menyalahkan Tuhan. Ya, kok Tuhan berat kayak gini? Tuhan bilang, nak, aku bawa kamu di jalan yang benar. Memang menuju jalan yang benar itu harus kadang melewati lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, tetapi itu jalan yang benar. Nah, Tuhan berat, Tuhan aku tidak kuat, Tuhan ini, Tuhan gimana aku? Nah, jalan yang kamu alami, aku sudah ada di sana. Jangan takut, jalan aja. Pasti engkau akan melihat pertolonganku, sebab jalan itu adalah jalan yang baik bagimu. Ya, next. Dan yang terakhir, ya, bahwa ini tadi sudah saya jelas, saya minta pemain musik. Pak Jeffer itu lagu itu. Tadi saya sudah jelaskan bahwa inilah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ya, itu adalah satu kemenangan yang luar biasa Tuhan janjikan. Adalah perayaan. Bagi kita semua yang menang bersama dengan Tuhan, Tuhan janjikan di ayat 23 dan ayat 5 dan ayat 6 dikatakan bahwa nanti kita itu, ya, akan ada di meja pesta kemenangannya Tuhan. Ya, kita akan melihat Tuhan itu menaruh iblis dan segala musuh itu di bawah telapak kaki Tuhan. Seperti yang mitologi itu, yang kuno itu, ya. Bahwa raja-raja yang kalah itu akan diinjak di bawah dan Tuhan akan menginjak kaki musuh. Kita di mana? Kita ada di meja kemenangannya Tuhan. Menikmati, next tadi. Tak apa-apa. Menikmati apa? Kita diurapi, ya. Dikatakan gini, engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Lawan yang mana? Lawan yang sudah ditaklukkan itu loh, Bapak Saudara. Yang diinjak kaki, yang diinjak sama kakinya Tuhan. Itu lawan, bukan lawan yang mau siap berperang, tapi lawan yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Lawan yang sudah ditundukkan sama Tuhan Yesus. Dia akan melihat kita ada di meja kemenangan. Apa itu meja pesta kemenangan? Itu satu meja yang penuh dengan hidangan, ya. Dan apa? Bicara mengenai minyak. Minyak itu kepala kita itu, ya. Kalau dalam pesta itu orang tidak boleh tanpa minyak. Sebab minyak itu bicara mengenai apa? Minyak itu bicara harum. Jadi orang kalau bertemu dengan raja itu harus dikasih dengan minyak yang harum. Ya, minyak yang mahal. Datang ke pesta raja dan dikatakan apa? Pialanya penuh melimpah. Itu bicara mengenai anggur, bicara mengenai makanan, hidangan, kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita terus bertahan dalam hidup kita, setia sama Tuhan. Nanti ada pesta kemenangan, tapi jangan bilang gini, saudara-saudara. Sekarang po'o Tuhan, kok nanti sih lama, sekarang po'o. Tuhan bilang, perangnya aja belum kok sudah minta pesta. Kita sekarang lagi berperang, kita berjuang, tidak apa-apa. Tetapi ini pasti, saudara. Bagi kita yang setia, bagi kita yang terus mengiring Tuhan dengan setia, saya percaya kita akan duduk di meja kemenangannya Tuhan. Dan dikatakan gini, bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di sini dikatakan, saudara-saudara, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti atau kita kejar? Mengikuti. Jadi kebahagiaan dan kemurahan belaka kepada orang-orang yang berkenan dan dikenan Tuhan, Tuhan perintahkan berkat yang ngejar. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang keliru. Dia mengejar yang namanya kebajikan dan kemurahan belaka, dikejar. Jadi ikut Tuhan itu bukan kejar Tuhannya, tapi kejar ininya. Dan saya mau katakan, yang kebajikan dan kemurahan belaka ini kalau ngejar kecepatannya tinggi. Kejar kita sampai kita tidak bisa, pasti kena. Tapi masalahnya kalau kita juga mengejar yang namanya ini, sisipan nanti. Yang ini harusnya diperintahkan ngejar kita tidak nyari Tuhan, kita ngejar berkatnya, sisipan terus, makanya luput terus. Tapi Tuhan mengajarkan gini, cari kejar Tuhan, kejar hatinya Tuhan. Ya, itu yang jauh lebih penting. Nanti yang namanya apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu. Kalau Tuhan rindu
Tuhan butuh duta-duta kerajaan sorga di bumi untuk jadi berkat bagi orang lain. Itu entah uang, entah berkat. Itu semua kan Tuhan sediakan supaya hidup kita bisa berdampak lebih. Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak anti anak-anaknya kaya, enggak. Tetapi Tuhan memang cari hati seorang yang bisa jadi agennya Tuhan, jadi berkat bagi orang lain lewat hidupnya. Makanya hari ini Tuhan bentuk aku Tuhan, supaya hidupku ini bisa jadi berkat. Amin. Saya rindu kita nyanyikan sebuah lagu ini bagus sekali. Kita ikut Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak pernah hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Engkau, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Saat ku kuat maupun lemah, saat ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kau beri hidup dan kesempatan baru. Sama-sama kita katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Saya rindu kita semua, kita nyanyikan ya. Dari pertama kita nyanyikan. Ini pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam musim kehidupan, waktuku kuat maupun lemah Tuhan, baik dalam keadaan sehat maupun sakit Tuhan, inilah yang kami mau katakan Tuhan. Tetap Yesus
Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekarang saya kembalikan.